الله 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 هو اسمه محمد، باب الله اسمه محمد، ماشي باب ثاني له. طيب ما بتدخل على محمد منين؟ من باب محمد. كيف ندخل على محمد؟ من باب محمد. من باب محمد؟ من باب محمد؟ اسمه فاطمة. باب محمد اسمه فاطمة البتول بضعة الرسول، اسمه فاطمة. بندخل على فاطمة، بنتحبب لفاطمة، لأن إذا تحننت علي فاطمة وحن قلبها علي فيتحنن قلب النبي علي يقين. فين بتتحنن علي فاطمة؟ ننظر إلى أولاد فاطمة. من هم أولاد فاطمة؟ من بقي من أولاد فاطمة؟ في أولاد الحسن والحسين، ذرية الحسن وذرية الحسين، هم أولاد فاطمة من نسل الحسن ومن نسل الحسين. وبقي اليوم إلى اليوم والليلة كل أهل البيت في الدنيا كلهم من اثنين. ما أكثر هذه الذرية وما أبركها. منين تباركت هذه؟ لا إله إلا الله. من جت البركة هذه؟ من أين؟ بدعوة المسلمين كل يوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. من بركاتكم رضي الله عنكم، هذه من بركات دعواتكم. بارك الله في هذه الذرية. حتى ملايين اليوم. من وين؟ من اثنين بس، الحسن والحسين. Fatimah Az-Zahra Al-Batul, sosok perempuan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup menjadi kemuliaan beliau yang luar biasa, yang tidak bisa tertandingi oleh perempuan manapun di dunia ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dari diriku. Seperti hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Fatimah bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat Fatimah senang, maka hal itu membuat aku senang. Siapa membuat Fatimah sedih, hal itu membuat aku sedih. Kesedihan Fatimah adalah kesedihan ayahnya Rasul. Kebahagiaan Fatimah adalah kebahagiaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra mempunyai ayah yang tidak ada duanya, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah, paling mulia Nabi dan Rasul. Fatimah Az-Zahra mempunyai ibu perempuan yang istimewa, Khadijah bintu Khuwailid. Perempuan yang pertama masuk Islam, perempuan yang paling berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam min Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada Khadijah binti Khuwailid. Fatimah istri dari seorang lelaki yang istimewa, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Suaminya Ali bin Abi Thalib. Madinatul ilm wa Ali, ana Madinatul ilm wa Ali babuha. Saya kota ilmu dan Ali pintunya. Keistimewaan Ali hadits wala haraj, begitu luas dan besar. Fatimah Az-Zahra ibu dari anak-anak yang istimewa, Hasan wal Husain, Sayyidah Syabab Ahl Jannah, dua pemimpin pemuda surga. Ayahnya paling afdalnya makhluk, ibunya perempuan yang istimewa Khadijah, suaminya Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan al Husain. Dari Fatimah dikelilingi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anha wa alaiha salam. Fatimah Az-Zahra
dilahirkan di Mekah. Waktu itu usia Nabi SAW dalam sebagian riwayat 35 tahun. 35 tahun. Jadi 25 menikah dengan Khadijah. Kemudian umur 35 berarti 10 tahun. Mempunyai anak Fatimah. Fatimah putri keempat dari Nabi SAW. Putri pertama Zainab, putri Nabi yang kedua Ruqayyah, dan yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat Fatimah Az-Zahra alaihassalam wa alaihunna assalatu wassalam. Hidup yang sangat indah. 5 tahun dari kelahiran sampai diutusnya Nabi SAW ketika umur beliau 40 tahun. Setelah tahun kelima, mulailah Fatimah Az-Zahra menyaksikan hal-hal yang menyedihkan di kehidupan ayahnya. Karena mulailah di saat Nabi umur 40 tahun dan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman, wasda' bima tu'mar, terutama ketika Nabi diperintahkan untuk menyampaikan agama ini ke khayalak ramai, mulailah cacian demi cacian, mulailah gangguan demi gangguan, mulailah ancaman demi ancaman dan seterusnya menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum beberapa saat setelah bersama Nabi SAW mereka menikah. Tinggal Fatimah Az-Zahra yang bersama Nabi SAW. Terutama setelah Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi meninggal tahun ke-11 setelah Bi'tsah, mulailah gangguan begitu dahsyat menimpa Nabi, dan Fatimah lah yang tampil membela ayahnya yang mulia. Fatimah yang tampil mendampingi ayahnya yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa kali Fatimah menjumpai ayahnya disiksa. Ketika Nabi SAW salat di Ka'bah, ketika beliau sujud diberi kotoran unta oleh orang kafir Quraisy. Lari Fatimah menjumpai ayahnya dan membersihkan kotoran itu dari punggung ayahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu sedih seorang anak yang sangat cinta kepada ayahnya melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tanpa ada salah, karena kesalahannya hanya karena menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kehidupan Fatimah dalam kesabaran, kesedihan, perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah ke kota Madinah. Kemudian dinikahkan Fatimah bersama Imam Ali bin Abi Thalib, pemimpin, seorang pemuda yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Fatimah Az-Zahra diminta pembesar-pembesar sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminta Fatimah untuk menjadi istrinya. Sayyidina Umar bin Khattab meminta Fatimah untuk jadi istrinya. Mereka ingin mendapat keistimewaan dari Allah menjadi suami Fatimah yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menolaknya dengan sopan dan halus, menunggu isyarat dari Allah, menunggu isyarat dari Allah. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Ali bin Abi Thalib untuk mendampingi Fatimah Az-Zahra. Mulailah kehidupan dengan Ali bin Abi Thalib yang sangat pemuda, yang tampan, yang gagah, yang pertama anak muda yang masuk Islam, berakhlak mulia, lautan ilmu, tapi dalam urusan ekonomi sangatlah terbatas. Dikatakan kehidupan dengan Imam Ali sangat kekurangan urusan duniawi. Fatimah Az-Zahra harus
sabar menggiling gandum dengan tangan suci beliau, melayani suaminya dan mendidik dan memelihara anak-anaknya yang mulia. Dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra mempunyai keturunan Hasan wal Husain wa Muhsin. Muhsin meninggal waktu kecil. Dan dua perempuan, Ummi Kulthum dan Zainab. Ummi Kulthum dinikahkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi Amirul Mukminin dan ingin masuk ke dalam keluarga Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar meminang kepada Imam Ali untuk diminta untuk dinikahkan kepada Ummi Kulthum dengan Ummi Kulthum, dan dinikahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai dua pangkat. Beliau menjadi mertua Nabi Muhammad karena putrinya Hafsah binti Umar menikah dengan Rasul, dan beliau juga menjadi menantunya Imam Ali bin Abi Thalib karena beliau menikah dengan Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra hidup dengan penuh kesederhanaan. Pernah dua kisah yang sangat istimewa. Yang pertama, pernah beliau disuruh oleh Imam Ali bin Abi Thalib untuk meminta budak kepada ayahnya. Dilihat Fatimah begitu capek dalam melayani rumah tangganya. Fatimah memberanikan diri ke ayahnya dan menyampaikan perintah suaminya untuk meminta budak, karena waktu itu Nabi mendapatkan budak dan dibagi-bagi budak kepada para sahabat. Nabi SAW bertanya alasannya, kata Ali, saya kecapean. Kalau ya Fatimah, kalau karena capek, maukah kamu saya beri wiritan, bacaan? Kalau kau baca malam hari dan kamu capek sekali, maka pagi hari kamu seperti tidak pernah kerja sama sekali. Sehat dan sangat bersemangat. Kalau bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, apa itu? Sebelum tidur bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Maka insyaAllah kamu akan bangun tidur dalam keadaan segar, bugar. Alhamdulillah. Pulang membawa adhkar tanpa diberi budak oleh Nabi SAW. Kejadian yang kedua, pernah Fatimah terlihat pucat dan lapar, dan Hasan Husain kadang-kadang enggak kuat berdiri karena lapar sampai jatuh. Imam Ali enggak ada yang diberikan. Waktu itu setelah perang Khaybar, banyak Nabi membagikan kambing dan onta. Ada yang dikasih ratusan kambing satu orang. Maka Imam Ali menyuruh Fatimah untuk meminta 5 kambing, membantu susunya bisa diberi buat makan Fatimah dan Hasan Husain. Berangkat lagi Fatimah kepada ayahnya. Seperti biasanya ketika Fatimah datang, ayahnya berdiri dari tempat duduknya, menyambut Fatimah, memeluk Fatimah, mencium kening Fatimah, dan didudukkan di tempat duduk Rasulullah. Seperti hanya ketika Nabi datang ke rumah Fatimah, Fatimah bangun, memeluk Nabi, mencium kening Nabi, dan didudukkan di tempat duduk Fatimah. Begitu indah ayah dan si anak, hubungan yang begitu luar biasa. Ada apa putriku? Disampaikan saya disuruh Ali bin Abi Thalib, engkau membagikan kambing dan unta kepada banyak orang. Saya disuruh minta 5 kambing untuk membantu ekonomi kita. Kalau ya Fatimah, 5 kambing banyak, kita kasih. Tapi kalau kau mau menggantinya 5 kambing, 5 azkar. Kalau kau mau, maka engkau yang paling, orang yang kedua setelah aku mendapatkannya dari Jibril. Kalau 5 azkar ya Rasulullah, memilih azkar. Kalau ya Fatimah, tidak ada yang membaca ya awal awalin, ya akhir al akhirin, ya dal quwwatil matin, ya rahim al masakin, wa ya arhamar rahimin. Kemudian dia berdoa, kecuali doanya dia gabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang Fatimah bertemu suaminya. Gimana Fatimah? Kharajtu li ajli dunya wa raja'tu bil akhirah. Kata Fatimah, saya tadi pergi dari rumah untuk dunia, minta 5 kambing, tapi saya pulang membawa akhirat. Apa kata Imam Ali? Wa ni'ma bima ji'ti biha. Engkau datang membawa hal yang istimewa. Apa itu? 5 azkar. Diajarkanlah Imam Ali zikir itu, dan mereka hidup lagi dengan zikir.
Demikian Rasulullah mendidik keluarganya, dijauhkan dari dunia dan dicintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir. Fatimah hidup dalam penuh ketaatan dan ibadah. Hidupnya melayani suami, mendidik anak, dan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam berzikir, siang malam ibadah, sehingga dikatakan al-batul, yaitu yatabattal bil ibadah, selalu ibadah tidak putus-putusnya. Fatimah Zahra dikatakan tidak pernah haid. Fatimah Zahra ketika melahirkan nifas hanya beberapa menit atau detik dan selesai. Gak pernah lepas dari sholat seumur hidupnya. Tidak karena haid, tidak karena nifas. Alaihi salam. Akhirnya dikatakan al-batul, yaitu yatabattal bil ibadah, gak pernah terputus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra figur contoh untuk perempuan-perempuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi adalah contoh yang baik bagi laki-laki. Bagi perempuan, siapa contohnya? Enggak mungkin perempuan bisa meniru laki-laki 100%. Bagi perempuan sudah disiapkan oleh Nabi Fatimah Zahra. Bita'atun minni. Yang niru Fatimah berarti niru Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah putri Nabi yang sangat persis dengan Nabi SAW, tingkah lakunya, bahkan perjalanannya mirip dengan Nabi SAW. Pernah satu saat Imam Ali bin Abi Thalib pulang dari majlis Nabi SAW membawa masalah. Seperti biasanya setelah Imam Ali pulang, Fatimah, apa yang sedang terjadi? Adakah ayat Al-Quran yang turun? Adakah Nabi bersabda? Adakah hukum? Demikian ilmu yang dibahas di rumah Rasulullah dan di rumah Fatimah Zahra. Kemudian satu saat Imam Ali mengatakan, "Na'am, bas ada masalah yang kami semua sahabat nggak bisa jawab." Oh, masalah apa itu? Semua nggak bisa jawab, semua nggak bisa jawab. Nabi bertanya kepada kami, "Mal khairu lil mar'ah?" Apa yang paling bagus bagi perempuan? Dan tidak ada yang bisa jawab. Fatimah minta izin suaminya untuk pergi ke ayahnya menjawab pertanyaan itu. Diizinkan oleh Imam Ali, datanglah beliau ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah," kata Ali, "ada kau bertanya dan tidak ada yang saya jawab, izinkan saya menjawab." "Ma khairul mar'ah?" Dijawab oleh Fatimah Zahra, "Khairul mar'ah an la tara rajulan wa la yaraha rajulun." Paling baik bagi perempuan itu enggak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Dia enggak pernah lihat laki-laki yang bukan mahram dan dia tidak pernah dilihat laki-laki yang bukan mahram. Senyum Nabi SAW, dicium kening Fatimah dan dipuji Fatimah dan didoakan. Radhiyallahu anha wa alaiha salam. Hidup dengan ketaatan dan ibadah dan sangat penuh kesederhanaan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan kehidupan Fatimah maka tidak akan habis waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan barakallah selalu bersama kita berkat Sayyidatuna Fatimah Zahra. Cukup menjadi keistimewaan beliau sabda Nabi, Fatimah adalah Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpin perempuan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi SAW meninggal, Fatimah dipanggil dan disuruh mendekat ke mulut Nabi dan Nabi berbisik kepada Fatimah. Menangislah Fatimah dan Aisyah melihat. Kemudian dipanggil lagi Fatimah, didekatkan ke mulut Nabi dan dibisikkan lagi, senyum Fatimah. Aisyah melihat begitu dekat tangisan dengan senyuman. Bisikan pertama menangis, bisikan kedua tersenyum. Ditanya oleh Fatimah, apa tadi yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Kok aneh? Pertama kamu menangis, kedua kamu senyum. Fatimah mengatakan, saya tidak bisa memberitahu rahasia Rasulullah SAW. Ini rahasia Rasulullah dengan saya. Maaf, saya tidak bisa memberitahu siapapun. Sampai Nabi meninggal, Aisyah bertanya kembali, ya Fatimah, sekarang Rasulullah nggak ada ya?
Saya penasaran ingin tahu, bisikan pertama apa yang membuat kamu menangis? Bisikan yang kedua apa yang membuat kamu tersenyum? Kalau sekarang bolehlah, karena Nabi udah nggak ada. Bisikan pertama, aku diberitahu bahwa Rasulullah meninggal, beliau meninggal dengan dalam sakitnya itu. Aku menangis. Kalau semua menangis. Yang kedua, tersenyum. Yang kedua, aku diberi kabar bahwa aku dari keluarga Nabi yang paling cepat menyusul Nabi Muhammad. Ini kabar menggembirakan atau menyedihkan? Kabar cepat meninggal. Yang paling pertama kali menyusul aku, engkau wahai Fatimah. Itu membuat Fatimah tersenyum. Bersama ayahandanya yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah terkenal perempuan yang sangat menutup auratnya. Sehingga bentuk tubuhnya enggak terlihat oleh laki-laki, apalagi warna kulitnya. Ketika beliau meninggal, sebelum meninggal beliau sakit, beliau sedih. Dan mengeluh kepada perempuan yang ada. Alangkah baiknya kalau orang meninggal itu seperti di Habasyah. Di Habasyah sana, kalau orang meninggal itu seperti di daerah kita di Indonesia. Di mayit itu ditaruh di tempat dan ditutup. Seperti keranda-keranda yang ada di Indonesia. Karena di zaman sahabat dulu, mayit itu ditaruh di papan. Terbuka gitu. Gak ada penutupnya. Sehingga terlihatlah mayit itu bentuk tubuhnya. Panjang, pendek, gemuk, kurus. Aisyah, Fatimah gak rela. Walaupun hanya bentuk tubuhnya dilihat oleh orang. Maka beliau mewasiati kalau beliau meninggal, hendaknya dimandikan malam hari dan dikuburkan malam hari tanpa ada yang tahu kecuali beberapa orang yang beliau tunjuk. Ketika meninggal dilaksanakanlah oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dikubur malam, dimandikan dan dikubur malam hari dengan 3-4 orang yang ditunjuk oleh Fatimah dan Imam Ali bin Abi Thalib tanpa diketahui oleh sahabat manapun sampai dikubur. Radhiyallahu anha wa radhaha, menjaga auratnya sampai beliau meninggal. Maka pantaslah kemuliaan itu didapatkan oleh Fatimah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika nanti di hari kiamat nada munadin, ada seruhan dari langit, ya ahlal jam', wahai penghuni mahsyar, seluruh makhluk yang di mahsyar mendengar hal ini. Nakisu ru'usakum, tundukkan kepalamu. Wa ghaddu absarakum, pejamkan matamu. Fatimah bintu Muhammad satamur ala sirat. Karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan berjalan di sirat. Tidak ada satupun yang boleh melihatnya. Alaihissalam, begitu istimewa Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal beberapa bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 28 tahun. Begitu muda sekali. 28 tahun perempuan yang istimewa ini meninggalkan dunia. Mudah-mudahan barokah beliau bersama kita semua. Ini manaqib singkat dari Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa Fatimah dan bersama Fatimah di dunia berakhlak seperti akhlak Fatimah, menutup auratnya, dan di akhirat bersama Fatimah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengenang kelahiran Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatun Nisa' Ahlil Jannah, pemimpin dari seluruh wanita surga, Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang dari kecil beliau ngurusin Nabi Muhammad, melayani Rasulullah, membantu Rasulullah, khidmat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah, tadi kita dengar dari Habib Ridha bagaimana walaupun beliau putrinya Nabi Muhammad, pemimpin dari sekalian wanita surga, tapi beliau tetap ngurusin laki, melayani suami, ngurusin suami. Dan padahal beliau pemimpin wanita surga, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang, Fatimah bid'atun minni, yaghbiduni ma yaghbiduha, yubsituni ma yubsituha.
Fatimah darah dagingku, belahan dari diriku, belahan jiwaku. Barang siapa yang membuat dia senang berarti membuat saya senang. Membuat dia marah berarti membuat saya marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau masih ngurusin lakinya, melayani suaminya, khidmat untuk suaminya. Bukan cuma sekedar khidmat yang ringan, khidmat yang berat untuk suaminya. Tahu khidmat yang apa? Dia menggiling gandum dengan tangan sucinya. Putri Nabi Muhammad menggiling gandum buat roti untuk suaminya. Sampai tangannya lecet. Saking banyaknya pekerjaan rumah yang beliau kerjakan, tangannya lecet. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, niatnya mau minta pembantu buat bantuin di rumahnya. Mau ngadu kepada Rasulullah minta pembantu. Dengar Rasulullah SAW punya dan memberi beberapa sahabat. Maka datang ke situ pas Rasulullah nggak ada di rumah. Akhirnya pulang balik. Ketika balik ke rumahnya malam hari, mereka lagi mau tidur, udah di atas ranjang. Ranjangnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bukan spring bed, bukan kasur yang tebal, kulit kambing yang diisi dengan jerami. Bantalnya juga demikian. Nggak lama mereka udah mau tidur, datang Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk, mau bangun mereka, Rasulullah tetap di tempat kalian. Nabi duduk di antara mereka, di antara Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sampai itu Sayyidina Ali bilang, kami merasakan dinginnya kaki Rasulullah yang bersentuhan dengan kaki kami, kata mereka. Kemudian Rasulullah bilang, ya Fatimah, tadi engkau datang ke rumahku, ada perlu apa? Apa yang bisa saya bantu? Sebelah-sebelahan rumahnya Nabi dengan rumahnya Siti Fatimah nyambung sebelah-sebelahan. Kalau tahajud, Rasulullah membangunkan Siti Fatimah suruh tahajud juga, diteriakin dari balik rumah. Siti Fatimah akhirnya bilang, ya Rasulullah, saya tadinya ke sana mau minta pembantu buat ngebantuin saya melakukan pekerjaan rumah, ngegiling gandum, yang mana pekerjaannya ini berat, pekerjaan rumah, saya perlu bantuan. Kalau ada pembantu yang bisa ngebantuin saya. Nabi bilang, saya udah janjikan buat orang lain, bukan buat kita, saya udah kasih buat orang lain. Nabi memberi buat orang, sedangkan beliau sendiri kekurangan. Kemudian Nabi bilang, tapi kalau engkau mau, saya berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Apa yang kau berikan ya Rasulullah? Bilang, ini kamu sudah di kasur, sudah di ranjang, mau tidur. Saat kamu mau tidur di ranjang kalian, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kamu baca ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali, itu lebih baik daripada pembantu yang kalian dapatkan. Bilang radina, kita terima. Dan itu yang mereka lakukan. Itu ulama bilang yang mengamalkan ini semua diberikan kekuatan fit tubuhnya hingga diberikan tambahan kekuatan seperti kalau dia diberikan kekuatan pembantu yang ngebantu dia. Buat apa kekuatan tersebut? Buat mudahin kita qiyamul lail, tahajud, pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Mudahin kita hadir majelis, mudahin kita untuk taat, mudahin kita untuk baca Al-Qur'an. Itu dia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, sejak saat itu saya enggak pernah tinggal ini tasbihat ahlul bait yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ini udah zikir pamungkasnya ahlul bait sebelum tidur yang dipesankan turun-temurun dari leluhur mereka sampai kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bilang, saya enggak pernah tinggal. Tiap hari saya baca sebelum tidur. Enggak pernah sekalipun kamu tinggal, enggak pernah. Wala lailatus siffin, waktu perang Siffin lagi sibuk-sibuknya. Kamu enggak tinggalkan? Bilang, saya enggak tinggalkan. Tapi waktu itu memang kita dalam keadaan genting, sibuk. Saya lupa disibukkan untuk membacanya di awal malam, saya enggak sempat. Tapi di akhir malam saya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Enggak pernah ditinggalkan oleh mereka zikir tersebut. Nah, kita baca ini zikir. Kali dengan berkat ini zikir terbantu kita untuk qiyamul lail, terbantu kita untuk tahajud. Sebab banyak orang mau tahajud, mau qiyamul lail susah.
Kayaknya tuh kalau buat qiyamul lail bukan prioritas, kerjaan prioritas, makan prioritas, cari rezeki prioritas, nonton sinetron prioritas, ngobrol dengan rekan-rekan, dengan tamu prioritas. Tapi qiyamul lail, tahajud bukan prioritas. Kalau ada yang mesti dikorbankan, qiyamul lail yang dikorbankan. Tapi dia bilang, oh, saya enggak qiyamul lail karena semalam tidur kemalaman ada tamu. Karena semalam saya sibuk kerja, semalam saya sibuk ngerjain tugas dari kantor dan lain sebagainya. Kalau ada yang mesti dikorbankan, bukan tahajud yang dikorbankan, korbankan yang lain. Korbankan kesibukan duniawi kita. Korbankan kesibukan apapun yang bisa menjegal kita dari qiyamul lail. Hatta majlis ilmu mulia utama. Tapi khudh min hadzal ilm qadar la yadur bil ibadah. Ambil dari ilmu ini dengan kadar yang enggak membahayakan ibadat kita, tidak membahayakan qiyamul lail kita. Kalau kamu lihat talib ilm la yuhafiz ala qiyamul lail wala ala salatil jamaah fanfudh yadaka min. Kalau kamu lihat santri penuntut ilmu doyan majelis tapi enggak hadir qiyamul lail, enggak salat jamaah, tidak qiyamul lail, maka cuci tangan dari dia. Jangan taruh harapan. Orang macam begini bukan membela agama. Ini calon-calon orang yang ngancurin agama kayak begini. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah wala ala salatul duha wala ala salatil witir. Enggak pantas menyandang gelar santri. Orang kalau dia enggak bangun malam, dia enggak sholat duha, enggak sholat jamaah, enggak sholat witir, jangan ngaku santri yang kayak begitu. Katanya beliau, radhiyallahu anhu arda. Terus kita berat baca ini zikir, kali-kali kita terbantukan untuk qiyamul lail, semangat, terbangun, pentingin buat tahajud, buat qiyamul lail. Kalau udah baca zikir ini masih berat untuk tahajud dan qiyamul lail, fa'lam bi'annak mukabbal kabbalatka dzunubuk. Kalau udah baca zikir ini masih berat qiyamul lail, berarti memang kamu apes, sial, diikat oleh dosamu yang menjegal engkau dari qiyamul lail, dari tahajud. Kama qala ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab qiyamul lail itu jamuannya Allah, hidangannya Allah. Hanya Allah Ta'ala peruntukkan bagi para kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipilih sebagai orang-orang yang demikian. Kejayaan Islam, kemenangan Islam berdiri pada mereka nih, diemban oleh mereka yang perhatian untuk bangun malam tahajud, untuk memamurkan masjid tatkala sholat subuh. Mereka perhatian akan hal yang demikian seperti perhatian orang sekarang terhadap sholat Jumat. Enggak ngegampangin sedikit pun daripada perkara ini. Dan ini memang bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Nabi bilang di dalam hadis, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang ketinggalan salat asar, itu musibah, bala. Bagaikan dijarah, diculik, seluruh keluarga dan asetnya hilang dalam sesaat. Artinya, kalau di-compare, dibandingkan, musibah ketinggalan sholat asar, luput sholat asar, apalagi jamaah asar, sama musibah kematian anak, istri, semuanya keluarga kita mati, sama harta kita angus, terbakar, hilang semuanya. Timbang itu dengan ketinggalan sholat asar, musibah ketinggalan sholat asar lebih besar pada hakikatnya daripada musibah kehilangan keluarga dan harta ini. Ini pemikiran dari mana? Pemikiran mukmin yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pikiran kita, kalau kehilangan duit itu musibah, kehilangan tahta itu musibah. Oh, saya gagal dapat kursi itu musibah. Calon yang saya usung kagak jadi itu musibah. Di mata kita begitu musibah. Tapi musibah yang sebenarnya adalah ketika kita ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, ketinggalan sholatul jamaah, ketinggalan qiyamul lail. Ini musibah yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membekali putrinya, datang pengen dunia untuk membantu, padahal dunianya juga buat akhirat. Diajarkan, diberikan zikir.
Sekali lagi datang Siti Fatimah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengar Nabi Muhammad ada dapat kiriman kambing banyak. Datang kepada Rasulullah pengen minta kambing seekor atau 2 ekor. Dia bilang ketika datang kepada Rasulullah bilang, "Ya Fatimah, kalau engkau mau saya kasih. Tapi yang sekarang saya udah janjikan kepada fulan dan fulan. Kalau kamu mau, saya kasih nanti kiriman yang berikutnya." Atau kata Rasulullah, saya berikan yang lebih baik daripada kambing, daripada hewan ternak. Dia bilang, saya mau yang lebih baik dari hewan ternak. Nabi ngajarkan, baca. Ya kalau kamu punya hajat, doa, baca. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Panggil Allah dengan 5 nama ini. Ya awwalal awwalin, wahai yang maha terdahulu. Ya akhiral akhirin, yang paling abadi. Ya dzal quwwatil matin, yang maha kuat. Ya rahimal masakin, yang menyayangi orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Kita miskin. Wa ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang. Doa kepada Allah awali dengan 5 ini untuk dikabulkan doa. Yang punya hajat, baca 5 hal ini. Dia datang pengen dunia, pengen minta kambing, dikasih yang lebih baik, yang lebih abadi, yang lebih langgeng. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Irham jam'ana hadza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati perkumpulan kita ini. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau wanita yang paling mulia. Orang yang masuk surga, wanita surga, teladan mereka, pemimpin mereka Siti Fatimah. Maka dia bilang Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita surga. Jadi wanita yang berjodoh dengan surga, teladan mereka Siti Fatimah. Wanita yang berjodoh dengan surga, panutan mereka, pemimpin mereka adalah Siti Fatimah. Nah sekarang pertanyaannya, kaum wanita kita wanita surga atau bukan? Kalau ngaku wanita surga, semua bisa mengklaim. Tapi kan wanita surga, pemimpin mereka Siti Fatimah. Apakah wanita kita menjadikan Siti Fatimah sebagai pemimpin mereka? Apakah Siti Fatimah memimpin wanita kita di dalam berpakaian? Atau pakaian wanita kita dipimpin oleh artis? Atau pakaian wanita kita dipimpin oleh penyanyi? Atau pakaian wanita kita dalam berpakaian mereka dipimpin oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang bejat yang seumur hidupnya nggak pernah sujud buat Allah Ta'ala? Siapa yang memimpin wanita kita dalam berpakaian, dalam bermake up, dalam menjaga batasan antara laki dan perempuan dengan yang bukan muhrim? Siapa yang memimpin wanita kita di dalam berucap, di dalam berakhlak, di dalam bersikap? Wanita surga, pemimpin mereka Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa hadhi Siti Fatimah, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, Siti Aisyah cerita, masuk datang Siti Fatimah menjenguk Rasulullah di akhir hayatnya Nabi Muhammad. Wallah inna mishyataha mishyatun Nabi, katanya Sayyidatuna Aisyah. Jalannya Siti Fatimah betul-betul plek mirip dengan jalannya Nabi Muhammad. Jalannya betul-betul cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Datang kemudian mendekat kepada Rasulullah. Terus Rasulullah melihat kesedihan di wajah Siti Fatimah. Terus dipanggil, sini ya Fatimah. Mendekat Siti Fatimah, dibisikkan sesuatu oleh Nabi Muhammad. Ketika dibisikkan suatu kata-kata, maka Siti Fatimah langsung menangis terseduh-seduh. Baru masih menangis, tahu-tahu dipanggil, sini, belum selesai. Mendekat lagi, dibisikkan sebuah kalimat, tahu-tahu tertawa, tersenyum lebar. Siti Aisyah melihat hal yang demikian, dia bilang, sungguh saya nggak pernah melihat
tangis dan tawa yang sedemikian dekatnya. Habis nangis langsung ketawa. Nangisnya belum kelar, udah ketawa. Penasaran, begitu selesai, pas mau keluar Siti Fatimah, Siti Aisyah narik, wahai Fatimah, Rasulullah bilang apaan? Penasaran? Enggak. Nabi menitip kata-kata rahasia kepada saya nggak berani ungkap selama Rasulullah masih hidup. Sudah. Setelah Rasulullah wafat, maka Siti Fatimah jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah nanya, ya Fatimah, Rasul udah wafat. Apa yang beliau bisikkan kepada engkau sebelum meninggal dunia? Maka Siti Fatimah bilang, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Rasulullah bilang, wahai Fatimah, malaikat Jibril tiap Ramadan biasanya tadarus Quran dengan saya sehari 1 kali. Tapi Ramadan yang terakhir ini kemarin tadarus Quran dengan saya sehari 2 kali. Isyarat apa? Kayaknya saya nggak bakal ketemu Ramadan yang berikutnya. Ini Ramadan terakhir saya. Dan ini adalah sebuah sinyal kalau saya bakalan meninggal sebentar lagi, kata Rasulullah. Nah itu yang membuat saya menangis, nggak kebayang ditinggal oleh Rasulullah. Nangis sejadi-jadinya. Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad, dibisikkan, tapi walaupun saya meninggal wahai Fatimah, engkau adalah keluargaku yang paling pertama menyusul aku, kata Nabi Muhammad. Engkau yang paling pertama nyusul aku. Itu yang membuat saya tersenyum dan tertawa sebahagia-bahagianya. Nih coba kita dikasih tahu, kamu ya besok mati. Itu kabar gembira atau kabar menyedihkan? Kamu begitu saya meninggal, kamu yang pertama nyusul saya. Ini kabar bahagia atau kabar menyedihkan? Ini kabar menyedihkan. Tetapi ketika kabar kematian tersebut digandengkan, kamu yang pertama nyusul Nabi Muhammad, itu sebuah kabar gembira. Sebab beliau melihat kegembiraan ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad lagi tidur, di atas dadanya ada Sayyidina Hasan wal Husain. Tahu-tahu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain mengompol di tubuhnya Rasulullah. Diangkat, di situ ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Diangkat, Sayyidina Husain yang mengompol itu diangkat oleh Jabir. Tahu-tahu Rasulullah terbangun. Kenapa terbangun? Sebab waktu Husain diangkat, dia ngompol, dia nangis. Rasulullah terbangun. Bilang, malak ya Jabir, kenapa kamu angkat dia wahai Jabir? Dia bilang, ya Rasulullah, as-sabibal. Bayi ini, anak kecil ini, dia mengompol kena baju kamu. Bilang, dah, biarkan. Ama ta'alam. Tidakkah kamu tahu bahwasanya anak, aku, dan kedua putraku ini Al-Hasan wal Husain, wa ummuhuma, dan ibunda mereka itu yang lagi di dalam kamar tuh, di dalam ruangan sebelah situ tuh, Siti Fatimah. Wa dzakan naim, aku Al-Hasan wal Husain dan ibunda mereka Siti Fatimah, dan tuh orang yang lagi tidur di pojok situ. Siapa yang lagi tidur? Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi tiduran di pojok. Saya, Hasan, Husain, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib besok di sorga fi makanin wahid, di tempat yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami besok di tempat yang sama, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Jabir ini orang yang istimewa, memang sangat dekat dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu Nabi Muhammad, beliau mengajak Sayyidina Bagir ke rumahnya Siti Fatimah. Ketika masuk ke rumahnya Siti Fatimah, bilang, ya Fatimah, boleh saya masuk? Bilang, boleh ya Rasulullah. Saya bersama Jabir. Bilang, ya Rasulullah, pakaian saya, baju saya enggak cukup untuk saya jadikan hijab. Kenapa? Enggak punya baju, bajunya terbatas. Nah, orang perempuan kita di rumah bajunya ada berapa setel? Ada berapa pasang? Ada berapa banyak? Atau yang miskinnya, yang susahnya bajunya ada. Bajunya ada.
punya baju kondangan, punya baju pesta, punya baju buat arisan, mukenanya ada sekian biji. Semuanya punya. Yang nggak punya cuma satu doang, tahu apa? Tanya ratib, susah nyarinya di mana. Quran susah nyarinya di mana. Sayyidatuna Fatimah bilang, boleh aja tapi saya mau nutupin diri saya agar tertutup dengan rapat, nggak cukup bahannya. Itu yang menjadi konsennya mereka, nutup aurat dengan benar. Maka Rasul bilang, ya Fatimah, ini kerudungnya pakai di sini, lipat ke bagian ini ke sini. Dia bilang, masih belum bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasul masuk, pakai begini, seperti ini, hingga tertutup dengan rapat. Baru duduk di situ. Masuk Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Subhanallah. Wanita suci, wanita yang mulia, yang jadi pikiran dia adalah nutup aurat dengan benar. Kemudian Rasul SAW pernah cerita kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, ini anakku Husain, dia besok yulad lahu maulud, dia bakal punya anak. Idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, dikumandangkan panggilan yang berbunyi liyagum sayyidul abidin fayagum waladu hadha. Hendaknya berdiri pemimpin para ahli ibadat, maka yang berdiri anaknya Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian Ali Zainal Abidin yulad lahu maulud ismuhu ka ismi. Dia punya anak namanya sama seperti saya, yabgarul ilma. Dia memiliki keilmuan yang sangat besar. Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin yang membentangkan ilmu ke seluruh penjuru dunia, guru besar dalam keilmuan. Hadza Muhammad Al-Baqir, katanya Nabi Muhammad kepada Jabir, apabila kamu berjumpa dengan dia, fa'agri'ahu minnis salam. Sampaikan salam saya untuk Muhammad Al-Baqir. Berlalu tahun demi tahun, 5, 10, 20. Ini Sayyidina Husain masih bayi. Sampai Sayyidina Husain dewasa, menikah, punya anak, terbunuh, meninggal dunia. Sayyidina Ali Zainal Abidin dewasa, menikah, punya anak. Sekali Sayyidina Jabir di Madinah ngelihat seorang anak kecil yang wajahnya bercahaya, indah, tampan, cahayanya beda dengan orang lain. Ditanya, kamu siapa? Nama kamu siapa? Saya Muhammad. Muhammad bin man? Muhammad bin Ali. Bapak kamu Ali, ya. Ali putranya siapa? Bin Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kamu, nggak salah lagi, kamu cucunya Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Jabir usianya udah sepuh, udah lanjut. Bilang, sesungguhnya kakekmu Rasulullah, datukmu Rasulullah, beliau kirim salam untuk engkau. Itu sahabatnya Jabir bertanya, gimana ceritanya? Ya Rasul dulu pernah bilang begini, kalau engkau jumpa kepada Muhammad ini, sampaikan salamku atas beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipantau oleh Nabi Muhammad jauh sebelum mereka lahir ke dunia ini. Nabi Muhammad yang dulu mendoakan mereka. Imam Ali ketika menikah dengan Siti Fatimah, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan, lahirkan dari keduanya ini al-kathir at-tayyib, orang-orang baik yang mulia, para wali-wali, para sholihin yang banyak. Dan itulah mereka lahir dengan jumlah yang sangat banyak orang-orang soleh, para wali-wali. Ikuti mereka yang menempuh jalan leluhur mereka, jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melenceng dari jalannya mereka, jalannya sholihin. Ahlul Bait, kalau mereka ikut di jalan leluhurnya, berkah hidupnya. Tapi kalau nyimpang dari jalan leluhurnya, maka rugi. Sungguh bodoh dan sungguh mengherankan, kata Habib Ali Habsyi. Hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahirul uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Saya gundah, galau, heran, bingung ngelihat keturunan orang soleh, keturunan baik-baik, tapi menyimpang dari jalan leluhurnya. Ahlul Bait, jangan ngikut yang lain, ikutin jalannya Ahlul Bait. Ikutin jalannya Al-Faqih Al-Muqaddam yang matain pedang.
Ikutin jalan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempuh jalan salamah, salamatul lisan, salamatul janan. Lidahnya selamat, hatinya selamat, enggak kenal dengki, enggak kenal benci, enggak kenal cacian. Ada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang disucikan dari kekotoran, dari kedengkian, dari sifat-sifat yang tercela. Ikuti jalannya mereka. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, teladan bagi wanita kita, jadikan itu teladan sejati. Cintai mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di barisan mereka. Itu besok di hari kiamat. Nabi cerita, besok di hari kiamat dikumandangkan panggilan, orang lagi kumpul di padang mahsyar, mau lewat di atas sirat, di atas jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Tahu-tahu ada panggilan berbunyi, ya ahli hadzal jama' nakisu ru'usakum ghuddu absarakum. Wahai orang-orang yang kumpul di padang mahsyar, semua tunduk kepala, semua pejamkan mata. Kenapa, ada apa? Suruh nunduk kepala, suruh pejamkan mata. Fatimah binti Muhammad satamur ala sirat. Fatimah binti Muhammad akan lewat di atas sirat. Subhanallah. Di dunia dia nggak mau dilihat sama orang laki. Sampai di akhirat dibikin oleh Allah Ta'ala semua tunduk, pejamkan mata, biar ini lewat dulu. Lewat Siti Fatimah bersama para pecintanya yang menempuh jalannya beliau, jalannya Ahlul Bait, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para Ahlul Bait, begitu, dan juga para pecinta mereka yang menempuh jalannya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah, mudah-mudahan kita ada di dalam barisannya mereka. Masya Allah, ma'ahum wa fihim daiman fid daradhi wal akhirat. Bersama mereka di dunia dan di akhirat. Bersama mereka di dalam ucapan kita, bersama mereka di dalam hati kita, di dalam niat kita, di dalam tekad kita, bersama mereka di dalam akhlak kita, bersama mereka di dalam istiqamah kita, bersama mereka insyaallah wala nakhluf kama man khalaf. Dan kita tidak menyimpang seperti orang-orang yang menyimpang, yang keluar dari jalannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan bulan Rajab yang sebentar lagi datang kepada kita bulan yang membawa pertolongan, bulan yang membawa solusi, bulan yang membawa kemaslahatan bagi umat ini. Dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di majlis yang mulia ini dan mengangkat derajat akhina almarhum al-maghfur al-habib Munzir bin Fuad al-Musawa, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diluaskan kuburannya dan disenangkan hatinya dari majlis yang kita adakan malam hari ini, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan setiap individu dari kita sebagai gurat ain, orang-orang yang menjadi kebanggaan para guru-guru kita, menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'hum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات سر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجتريه من سوء الاجتراح يا كريم يا فتاح يا أرحم الراحمين. Dan juga kita doakan guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, akhina al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, juga akhina al-Habib Ridha As-Segaf, dan segenap para asatidzah, para guru-guru, para habaib, para kiai ajengan, hadirin hadirat, insyaallah Allah Ta'ala berikan afiah, kesehatan, dijaga kita dari bala, dari musibah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syadiyan wala mahruma. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, وبلغنا رمضان، أعنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ketika Nabi SAW itu mengawinkan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, ingat kan bagaimana ceritanya Sayyidina Fatimah Zahra ketika kawin dengan Sayyidina Ali? Terungkap cerita yang sebenarnya itu ketika Sayyidatuna Fatimah dalam keadaan sakaratul maut, di mana Sayyidatuna Fatimah itu tidak biasanya membuat roti lebih banyak. Kemudian memandikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain 2 kali. Sehingga kemudian Sayyidina Ali bertanya, tumben, nggak seperti biasanya wahai Fatimah,
engkau menyediakan makan lebih banyak, engkau memandikan Hasan Husain itu sampai 2 kali. Disisirinya, dipakein baju, dipeluknya, sampai kemudian keluar main. Saat itu Imam Ali masuk. Kenapa wahai Fatimah? Sebentar lagi aku ada tamu. Kenapa harus seperti ini? Iya, tamu itu akan menjemputku dan dia tidak akan kembali, aku tidak akan kembali lagi. Aku wasiatkan kamu dengan beberapa wasiat. Di antaranya adalah perlakukanlah kedua anakku itu dengan baik. Jangan engkau marahi. Itu di antaranya. Dan di antaranya pula Pak, nanti kalau aku sudah meninggal, aku sudah membersihkan diri. Biarkan aku ketika nanti aku sudah sendirian, tutup pintunya, biarkan aku sendiri. Dan ketika engkau akan menguburkan aku, engkau ambil secari kertas yang ada di tas yang aku sembunyikan itu. Apakah kertas itu wahai Fatimah? Kertas itu adalah kertas kesaksian yang nanti aku persaksikan di depan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai mahar yang aku dapatkan langsung daripada Allah ketika engkau mengawini aku wahai Ali. Apa itu kita? Tanya sama Imam Ali. Waktu engkau mengawini aku tanya kepada ayahku, berapa mahar yang diberikan oleh Ali kepadaku? Aku jawab, katanya Rasulullah, aku jawab 400 dirham. Aku seharga 400 dirham. Fatimah bintu Rasul harganya cuma 100 dirham, 400 dirham. Aku tidak sudi ayah. Sehingga datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dan bertanya kepada Muhammad SAW, apa yang diminta daripada maharnya? Allah menginginkan Sayyidina Ali itu kawin dengan Fatimah. Apa yang diminta maharnya? Maka dia pergi. Lalu kemudian Allah akan memberikan surga yang sangat tinggi, yang sangat indah untuknya. Tidak, tidak cukup itu sebagai maharku. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang kau minta wahai Fatimah sebagai mahar Ali untuk mengawinimu? Apa kata saya Fatimah? Aku minta maharku dari Ali adalah syafaat untuk seluruh umatmu. Yang diminta adalah supaya diberikan syafaat untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad. Coba lihat, keluarga Nabi Muhammad, semuanya berguna untuk umatnya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau minta yang semacam itu wahai Fatimah? Karena aku tidak mengetahui dari engkau wahai ayah, kecuali yang merisaukanmu, yang membahagiakanmu, yang membuat engkau susah, yang membuat engkau sedih, sekaligus yang membuat engkau senang itu adalah cuma umatmu. Sehingga aku meminta kepada Allah yang terkait dengan umatku. Sehingga apa kemudian? Baik, engkau dapatkan itu. Aku minta secari kertas ditulis. Itulah yang nanti engkau ambil, letakkan di samping jasadku. Dan itu akan tuntut kepada Allah supaya diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian secari kertas itu dikuburkan bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra yang meninggal ketika berumur 28 tahun. Tapi beliau menjadi pemimpin seluruh penghuni surga dari kalangan wanita. Wanita yang suci, wanita yang sempurna, enggak pernah keluar darah haid, enggak pernah keluar darah nifas. Wanita yang jika kita menjadikan dia sebagai idola, pasti kita dicintai oleh Nabi Muhammad.